Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan saya Denny Nidi Arianto, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lengkun Jaya, dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam koneksi antar materi ini terdapat pertanyaan pemantik yaitu, apa yang Bapak, Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif? Iya, di sekolah Bapak, Ibu. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah sangat penting dan memiliki kaitan yang erat. Filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal dengan konsep pendidikan yang humanis, demokratis, dan inklusif. Beberapa prinsip utama dalam filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang relevan dengan paradigma inquiry apresiatif adalah pendidikan untuk semua, pendidikan yang humanis. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik murid yang diharapkan dalam pendidikan Indonesia, termasuk kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan moral. Pendekatan inquiry apresiatif mendukung pengembangan beragam aspek ini adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dan moral. Bagaimana pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah? Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidik hendaknya mempunyai strategi sebagai berikut. Pertama adalah mendorong kemandirian belajar. Pendidik dapat memberikan ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk bertanya, mengeksplorasi, dan mencari jawaban sendiri. Kedua yaitu membangun hubungan yang positif. Pendidik harus menciptakan ikatan positif dengan murid, mendengarkan mereka, dan merespons kebutuhan dan minat mereka secara individual. Ketiga adalah menekankan keberagaman. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, keberagaman dihargai. Pendidik harus mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang budaya murid. Keempat yakni membangun kesadaran sosial dan moral. Pendidik dapat memasukkan diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran mereka, membantu murid memahami pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan. Strategi terakhir adalah evaluasi formatif. Pendidik dapat menggunakan evaluasi formatif untuk mengukur kemajuan murid secara holistik, bukan hanya fokus pada aspek akademis. Ini dapat membantu dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam pendidikan, pendidik dapat membantu murid menjadi individu yang lebih mandiri, berpikir kritis, emosional cerdas, dan memiliki nilai-nilai sosial dan moral yang kuat, sejalan dengan visi Ki Hadjar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kami, kemampuan peserta didik dalam hal literasi cenderung rendah. Pada saat ini kita semua tahu bahwa hasil asesmen nasional, kemampuan literasi dan numerasi sangat menentukan nilai rapot sekolah. Untuk itu kami melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kami ampu mencoba untuk menggugah minat dan bakat siswa dalam hal menulis dan membaca. Kami coba wujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui budaya baca dan menulis. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan, visi yang telah Bapak, Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak, Ibu bersemangat ketika membacanya, dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak sebelumnya adalah menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai nilai cerdas, terampil, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, kreatif, inovatif, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah melakukan revisi terkait visi yang sudah kami susun sebelumnya, pada akhirnya kami memilih visi yaitu menumbuh kembangkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif dan berdaya saing global.
Visi tersebut dimaksudkan agar peserta didik yang cerdas, kreatif dan inovatif berlandaskan akhlak mulia serta memiliki kemampuan dalam teknologi informasi. Demikian video ini kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan.